Hello guys, balik lagi sama gue. Dalam dunia bisnis yang serba cepat ini, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Salah satu kunci sukses di dunia bisnis, baik itu bisnis kecil, startup, atau perusahaan besar, adalah komunikasi yang lancar. Nah, masalahnya, banyak yang meremehkan pentingnya komunikasi bisnis yang efektif. Mereka pikir asal ngomong atau asal kirim email, urusan kelar. Padahal, komunikasi bisnis itu ada ilmunya, ada tahapan-tahapannya. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas 7 tahapan penting dalam komunikasi bisnis yang bisa bikin bisnismu anti-miskomunikasi. Siap? Gas terus videonya. Coba bayangin, lo lagi main game online, tiba-tiba ada yang ngechat, ngajak ribut, tapi nggak jelas siapa. Kesel nggak? Nah, sama halnya dengan komunikasi bisnis, harus jelas siapa pengirim pesannya. Entah itu individu, misalnya CEO perusahaan atau karyawan, atau bahkan organisasi itu sendiri. Kejelasan pengirim pesan ini penting banget guys untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Bayangin, lo dapat email penawaran kerja, tapi nggak ada nama perusahaannya. Mau nggak lo? Ini dia nih, yang sering banget diabaikan. Banyak yang asal-asalan dalam menyampaikan pesan, padahal pesan yang nggak tersusun dengan baik, mudah disalahartikan. Encoding itu ibarat kita lagi merangkai puzzle. Kita harus memilih kata-kata, kalimat, dan media yang tepat, agar pesan kita tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Ibaratnya gini deh, lo mau ngajak gebetan nonton, masa lo ajak pakai bahasa formal, kayak lagi presentasi? Ya nggak mempan lah. Di era digital kayak sekarang, banyak banget pilihan media komunikasi, mulai dari email, telepon, sampai video call. Tapi ingat, enggak semua media cocok untuk semua jenis pesan. Salah pilih media, bisa-bisa pesan lo malah enggak tersampaikan dengan baik. Misalnya, lo mau resign dari pekerjaan, masa lo sampaikan lewat chat WhatsApp? Enggak etis banget kan? Pilihlah media yang tepat sesuai dengan konteks dan kepentingan pesan. Setelah pesan terkirim, bukan berarti tugas kita selesai. Kita juga harus memastikan bahwa pesan tersebut diterima dengan baik oleh penerima. Penerima pesan memiliki peran yang sama pentingnya dalam proses komunikasi. Mereka harus aktif menyimak, memahami, dan jika perlu, meminta klarifikasi atas pesan yang diterima. Jangan sampai deh kayak nonton film horor, didiemin aja padahal nggak ngerti jalan ceritanya. Poin 5. Pesan diterima. Tapi kok bingung ya? Memahami proses decoding. Decoding itu proses menerjemahkan pesan yang diterima menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Ini ibarat kita lagi menerjemahkan bahasa asing. Kita harus benar-benar paham konteks, bahasa, dan maksud dari pesan tersebut agar tidak terjadi salah tafsir. Jangan sampai deh kayak lagi main petak umpet. Udah dicari-cari, ternyata salah ngerti tempat persembunyiannya. Point 6. Biar nggak jadi omong kosong, pentingnya umpan balik. Feedback itu kayak kita lagi main pingpong. Setelah menerima bola pesan, kita harus memukulnya kembali feedback, agar permainan tetap berjalan. Feedback penting untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Selain itu, feedback juga bisa berupa tanggapan, saran, atau bahkan kritik yang membangun. Jadi, jangan segan-segan untuk memberikan feedback ya. Poin 7. Awas, jangan sampai miskomunikasi. Mengatasi gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi itu ibarat bencana alam, bisa datang kapan saja dan mengacaukan segalanya. Mulai dari gangguan fisik seperti suara bising, gangguan teknis seperti koneksi internet lemot, sampai gangguan psikologis seperti perbedaan persepsi. Untuk mengatasinya, kita harus bisa mengidentifikasi jenis gangguan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Misalnya, jika koneksi internet lemot, kita bisa mencari tempat dengan sinyal yang lebih baik, atau menggunakan media komunikasi lain yang lebih stabil. Outro, komunikasi lancar, bisnis makin kencang. Nah, itulah tadi 7 tahapan penting dalam komunikasi bisnis yang wajib lo pahami. Ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis. Dengan memahami dan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, lo bisa meminimalisir miskomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis lo. Yuk, mulai dari sekarang, kita tingkatkan kualitas komunikasi kita agar bisnis kita makin lancar dan sukses.
Jangan lupa, subscribe channel Literasi Kang untuk mendapatkan tips dan trik menarik seputar dunia bisnis dan literasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.